Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menggunakan kompas bidik. Sebelumnya kita ketahui bahwa dalam kegiatan alam terbuka itu ada berbagai macam kompas. Ya tentu ada yang kita sebut sebagai kompas prisma, kompas lensa, dan kompas silva. Ini sebagai contoh, ya ini yang dinamakan sebagai kompas lensa. Kompas lensa, dan ini sebagai kompas silva. Keduanya ini adalah merupakan kompas bidik. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan pelajari dulu bagaimana cara menggunakan kompas bidik yang berupa kompas lensa dengan benar. Nah, disebut kompas lensa karena pada pembidiknya ada lensa cembung yang berfungsi sebagai loop. Baik, sebelum lebih jauh untuk kita belajar tentang kompas bidik, maka terlebih dahulu tentu kita harus paham dulu ya, saya kira semua sudah paham apa fungsi kompas. Ya tentu fungsi kompas adalah alat untuk menetapkan arah. Nah sekarang arah yang bagaimana? Ya tentu arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Nah sekarang jarum kompas itu menunjuk kemana? Nah jarum kompas tentu menunjuk ke arah utara. Utara yang bagaimana? Nah di sana. Ya tentu utara magnetis. Karena kita tahu bahwa ada 3 arah utara. Ada utara sebenarnya, ada utara peta, dan ada utara kompas atau utara magnetis. Utara sebenarnya berarti utara yang menuju ke kutub utara. Sementara utara peta itu orientasi peta. Setiap kita pegang peta, tentu kita akan melihat di sana ada arah utaranya kemana, tentu ke arah atas. Nah sekarang utara kompas atau utara magnetis, yaitu utara yang menunjuk ke kutub magnet bumi. Jadi dengan demikian antara utara sebenarnya dengan utara kompas tidak sama. Yaitulah yang kita kenal nanti dengan istilah deklinasi ataupun ikhtilaf. Gitu. Kita akan lanjutkan. Sudah kita singgung tadi ada 3 arah utara. Maka tadi disebutkan ada utara peta, ada utara sebenarnya, dan ada utara magnetis. Jadi ini kalau kita pegang peta pasti ada selalu orientasi utaranya. Ada utara sebenarnya, utara grid, utara peta, dan utara magnetis atau utara kompas. Nah, di sini. Jadi ternyata memang kompas kita itu tidak menunjuk ke utara sebenarnya atau tidak menunjuk ke kutub utara. Tapi kompas kita itu menunjuk ke kutub magnet bumi. Dengan demikian antara utara sebenarnya dengan utara kompas itu ada perbedaan yang dikenal dengan deklinasi. Nah itu yang perlu kita pahami sebagai pengetahuan. Kemudian kita lanjutkan kembali ke kompas bidik. Nah, kompas bidik ini dinamakan kompas lensa. Mengapa disebut kompas lensa? Karena di sini menggunakan optik berupa lensa cembung yang berfungsi sebagai loop atau sebagai kaca pembesar. Untuk apa? Untuk membesar angka-angka yang ada di dalam kompas. Angka-angka yang ada di dalam jarum kompas. Nah, sebelum kita lebih jauh mempelajari menggunakan kompas, maka terlebih dahulu ya kita pelajari tentang bagian-bagian kompas atau komponen-komponen kompas. Paling tidak di sini kompas ada 4 bagian pokok. 1, 2, 3, 4. 4 komponen pokok. Pertama, tutup kompas. 2, yaitu badan bodi kompas. 3, pembidik. 4, cincin pengait. 4 handle pegangan. Sekarang kita lihat pada
Ya, ini tutup kompas terdapat benang atau visir garis rambut orang sebut sebagai visir. Ya, jadi kita perhatikan di mana visir ini ada terlihat fosfor untuk pembantu bila digunakan pada malam hari. Itu tutup kompas. Nah, kemudian pembidik. Pembidik itu di sini ada celah bidik. Ada celah bidik. Dan kemudian ini lensa cembungnya sebagai optiknya, sebagai pembesarnya, loop. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ini pembidik, celah bidik dengan visir itu adalah satu garis lurus. Nah, kemudian ini ring sebagai pegangan untuk handle kita mau megang nanti, megang kompas. Selanjutnya adalah jarum kompas ya. Nah, jarum kompas di sini bentuknya piringan, di mana piringan itu terendam di dalam suatu cairan minyak. Dan kemudian pada jarum kompas, pada piringan itu terdapat skala angka dari 0 sampai 360 derajat, dari 0 derajat kembali ke 0 derajat lagi, atau 360 derajat. Yang perlu kita perhatikan adalah interval atau ketelitian dari kompas ini. Kompas ini intervalnya adalah 5 derajat, 5 derajat. Tertulis 0, 5, 10, 15, 20. Pada kompas tertulis 0, 20, 40, 60, dan seterusnya. Dan dari 0 ke 20 ada 4 strip. 1, 2, 3, 4. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 20. Berarti setiap strip harganya ada 5 derajat. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Maka kalau nanti jarum kompas kita umpamanya pas berada di sini, tidak pas di sini kan 15, tapi kalau di sini dibaca berapa? Nah, dibaca ya lebih kurang 19. Inilah. Ya, memang seperti itu karena dia ketelitiannya adalah 5 derajat. Beda dengan kompas prisma. Kalau kompas prisma itu ketelitiannya adalah 1 derajat. Nah, kemudian bagaimana cara kita menggunakan kompas? Bagaimana cara kita menggunakan kompas, terutama digunakan pada siang hari, karena ada nanti kompas digunakan pada malam hari. Digunakan pada siang hari, maka cara penggunaannya adalah ya demikian. Kemudian ini bisa diatur ya. Pengaturan ini adalah untuk pengaturan sudut terhadap sini, sehingga fokusnya, mengatur fokus untuk kita melihat skala angka di dalam jarum. Dan kita pegang. Nah, ya, jadi pegang seperti ini. Dipegang seperti ini. Atau kalau redek ya boleh dipegang demikian. Ya, dipegang demikian, seperti memegang pistol. Nah, pegang pistol. Nah, demikian. Kemudian kita bidikkan ke arah sasaran. Dalam membidik ini harus dekat dengan mata. Dan dekat dengan mata. Ini kita atur lagi untuk mencari fokusnya. Ini fokusnya sekian. Ini harus dekat dengan mata. Dia harus dekat dengan mata karena kalau jauh begini tidak akan fokus. Dia harus dekat dengan mata. Nah, demikian bisa tangan 2 lebih stabil. Dari tempat saya berdiri ini ke arah sasaran terbaca 165 derajat. Sebagai contoh pohon sana ya. Sasarannya jadi dari tempat saya berdiri di sini ke arah pohon itu adalah 165 derajat. Jadi setelah sasaran
lurus, sasaran ketemu, maka mata kita alihkan ke dalam jarum kompas. Kita masukkan ke dalam jarum kompas. Kita baca berapa derajat angka yang ditemukan. Bagaimana cara membacanya adalah angka yang tepat di bawah garis kuning, garis yang ada di kaca kompas. Ya, ini kaca kompas ada garis kuning. Yang di bawah itu yang kita baca. Ya, sekali lagi, setelah lurus sasarannya, baru kita baca ke arah bawah 165 derajat. Ini kebetulan 165. Jadi kalau mamanya bergeser sedikit, ya kita perkiraan. Jadi demikian cara kita menggunakan kompas bidik, kompas lensa untuk membidik sasaran di siang hari. Tentu nanti kita akan juga pelajari bagaimana menggunakan kompas ini pada malam hari. Ya, sekali lagi, bahwa yang pokok adalah bagaimana cara memegangnya benar, harus datar, rata-rata air, karena kita tahu tadi kompas ini terendam dalam satu cairan minyak. Namanya satu cairan itu kan hukum fisikanya permukaan air selalu datar, sehingga ya kompas pun harus dipegang secara datar, sehingga pergerakan jarum kompasnya akan stabil. Kalau sudah terbaca sasarannya, pandangan mata masukkan ke dalam jarum kompas, dibaca berapa derajatnya. Itu bagaimana kita menggunakan kompas siang atau menggunakan kompas bidik. Perlu juga diingat bahwa kompas ini berpengaruh terhadap ya benda-benda lain yang bersifat besi ya, atau benda-benda terbuat dari logam besi, fero. Sehingga harus kita jauhkan dari logam-logam besi tersebut agar tidak terjadi ya bias. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan ya untuk bagaimana cara menggunakan kompas bidik ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua.